Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Wayan Adirama dengan NPM 2075563. Saya dari program studi akuntansi perpajakan kelas 5B Politeknik Negeri Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai mata kuliah saya, yaitu akuntansi sektor publik, di mana topik pembahasannya adalah mengenai belanja modal dan aset tetap. Mungkin kita bisa langsung saja kepada materi yang akan kita bahas, di mana materi yang akan kita bahas pertama kali yaitu mengenai akuntansi belanja modal. Setelah membahas akuntansi belanja modal, maka kita akan membahas mengenai aset tetap. Sebelumnya di sini ada akuntansi belanja modal, di mana belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi lebih dari satu periode akuntansi untuk manfaatnya. Dalam belanja modal memiliki beberapa kriteria. Kriteria yang pertama yaitu pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dengan demikian menambah aset pemerintah. Kriteria yang kedua yaitu pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan untuk kriteria yang selanjutnya atau kriteria yang ketiga yaitu perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual. Di sini terdapat pengakuan dan pengukuran belanja modal, di mana pengakuan dan pengukurannya itu ada belanja modal diakui pada saat terjadinya pengeluaran dan rekening kas umum daerah. Yang kedua ada pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluarannya. Selanjutnya itu ada koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode yang dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain. Dalam penyajiannya belanja modal dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran atau laporan LRA. Kita tadi sudah membahas sedikit mengenai belanja modal. Jika itu tadi adalah definisi dan kriteria belanja modal, maka selanjutnya adalah mengenai akuntansi aset tetap. Dalam PSAP nomor 7, Peraturan Pemerintah 71 tahun 2010, serta dalam Buletin Teknis nomor 15. Aset tetap didefinisikan sebagai aset yang berwujud, di mana aset ini mempunyai manfaat lebih dari 12 bulan. Aset ini digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Inilah definisi dari akuntansi aset tetap menurut PSAP nomor 7 Peraturan Pemerintah 71 tahun 2010 serta Buletin Teknis nomor 15. Suatu aset dapat diakui sebagai aset tetap jika memenuhi beberapa kriteria. Kriteria aset tetap yang pertama yaitu berwujud. Yang kedua yaitu mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan. Kriteria yang ketiga yaitu biaya perolehan dapat diukur secara andal. Selanjutnya yaitu tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas. Kriteria yang kelima yaitu ada apabila diperoleh atau dibangun dengan dimaksud untuk digunakan. Jika tadi kita membahas mengenai kriteria aset tetap, maka pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai klasifikasi aset tetap, di mana aset tetap ini dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Klasifikasi yang pertama itu ada tanah, yang kedua itu ada peralatan dan mesin, yang ketiga itu ada gedung dan bangunan, yang keempat itu ada jalan irigasi jaringan, yang kelima itu ada konstruksi dalam pengerjaan, dan untuk yang terakhir itu ada disebut sebagai aset tetap lainnya.
Perolehannya dan atau pembangunan membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran. Dalam konstruksi pengerjaan, suatu aset berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi massa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh. Yang kedua, itu apabila biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal. Kemudian, aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. Dalam konstruksi pengerjaan, dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria. Kriteria untuk dapat dipindahkan ke pos aset tetap itu yang pertama adalah konstruksi secara substansi telah selesai dipekerjakan. Yang kedua, itu dapat memberikan manfaat jasa sesuai dengan tujuan perolehan. Aset tetap juga memiliki pengakuan dan pengukuran. Tidak beda halnya sama dengan belanja modal. Untuk aset tetap sendiri, pengakuan dan pengukurannya itu aset tetap diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Kemudian aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Dan pengakuan dan pengukuran selanjutnya itu adalah aset tetap dicatat sebesar nilai wajar apabila perolehan tidak memungkinkan untuk digunakan. Untuk penyajiannya sendiri, teman-teman dapat melihatnya di sini. Penyajian aset tetap dalam lembar muka neraca yaitu sebagai berikut. Setelah membahas beberapa definisi belanja modal, aset tetap, kemudian kriteria belanja modal, ada juga kriteria aset tetap, maka untuk pembahasan terakhir ini saya akan membahas mengenai beberapa kasus mengenai pembelian aset tetap dan konstruksi dalam pengerjaan. Di sini disebutkan bahwasanya ada dinas pendidikan membeli komputer 200 unit dengan harga 10 juta. Perhitungan ini menggunakan metode LS. Maka untuk jurnalnya itu adalah neraca peralatan dan mesin pada RK PPKD. Itu adalah untuk jurnal SKPD sebesar 2 miliar. Sedangkan untuk jurnal LRA-nya itu ada belanja peralatan dan mesin pada Perbansal sebesar 2 miliar. Dan untuk lanjutan dari LRA itu ada PPKD pada rekening SKPD sebesar 2 miliar. Nah, jika untuk contoh dalam konstruksi dalam pengerjaan, Dinas PU telah menandatangani serah terima proyek stadion tahap 1 senilai 200 miliar dengan metode LS sama dengan kasus Dinas Pendidikan sebelumnya ya. Itu jadi jurnalnya apabila tercatat dalam SKPD. Untuk neracanya adalah konstruksi dalam pengerjaan pada rekening PPKD sebesar 200 miliar. Sedangkan untuk LRA-nya, belanja aset tetap lainnya, perubahan sal 200 miliar. Untuk rekening SKPD-nya maka pencatatannya adalah PPKD pada rekening SKPD. Kas di kas daerah sebesar 200 miliar. Nah, berikut ini masih lanjutan dari studi kas yang menyebutkan konstruksi dalam pengerjaan. Nah, tadi adalah ada Dinas PU telah mendatangani serah terima proyek tahap 2. Jika tadi tahap 1, maka untuk case selanjutnya adalah tahap 2. Dan pada case yang kedua ini, pada tahap 2, itu ternyata proyek stadionnya itu telah selesai dengan nominal senilai 250 dengan metode LS. Maka jurnalnya adalah dalam pencatatan neraca itu ada gedung dan bangunan di debit pada RKPPKD dan KDP sebesar 250 dan 200 miliar. Dalam LRA-nya itu ada belanja gedung dan bangunan pada perubahan sal untuk perubahan sal sebesar 250 miliar dan belanja gedung dan bangunannya itu kita ketahui tadi itu adalah 200 miliar. Dan jurnal selanjutnya itu ada PPKD dan RK SKPD atau rekening SKPD ya, itu sebesar 250 miliar pada kas di kas daerah kredit itu 250 miliar. Nah, selanjutnya itu ada studi kas mengenai penjualan aset tetap
satu lagi untuk memperjelas pembahasan pada kali ini. Itu ada studi kasus mengenai pada Januari 2021 Dinas Kesehatan telah melelang 4 unit mobil ambulan karena rusak dan terjual dengan harga senilai 20 juta. Mobil diperoleh pada Januari 2017 dengan harga perolehan mobil tersebut sebesar 200 juta dengan umur ekonomi selama tahun serta tidak ada nilai sisa atau nilai sisanya adalah 0. Maka bagaimana jurnalnya? Jurnalnya adalah kas di bendahara penerimaan pada akumulasi penyusutan itu sebesar 80 juta pada kas dan akumulasi penyusutannya itu 640 juta. Ada jurnal lanjutan, ada apa, yaitu defisit non OP pada peralatan dan mesin sebesar 80 juta dan 800 juta pada peralatan dan mesin. Jika itu tadi jurnal LO-nya, bagaimana dengan jurnal LRA-nya? Maka jurnal LRA-nya adalah perubahan sal pada PAD lain-lain, pendapatan asli daerah lain-lain sebesar 80 juta. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jelaskan. Saya menjelaskan sebisa dan semampu saya. Mohon maaf dan mohon bimbingannya apabila terdapat masih banyak kesalahan-kesalahan maupun keliru dalam pembahasan pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih.